Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mengenai varian baru COVID-19, kita akan mengetahui langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi varian baru COVID-19 yang mulai merebak di penjuru dunia. Untuk membahasnya, kita akan bergabung melalui sambungan Zoom, Jubir Vaksinasi COVID-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Dr. Nadia. Malam, Mbak Sasa. Sehat selalu ya. Sehat juga, dokter. Dokter Nadia, saat ini dikatakan ada 3 varian baru COVID-19 yang ditemukan dan disebut bahwa ini memiliki kemampuan menular hingga 70% lebih cepat dibandingkan varian COVID-19 sebelumnya. Apakah benar demikian, dokter? Ya, ini didasarkan tentunya perkiraan dari hasil konsorsium virus yang dilakukan penelitiannya oleh di negara Inggris. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada informasi terakhir dari WHO, masih diperlukan tentunya bukti-bukti dan kajian-kajian lebih lanjut terkait apakah varian baru atau mutasi daripada virus COVID-19 ini akan menimbulkan tentunya keparahan, meningkatkan tingkat keparahan penyakit maupun penularan yang lebih cepat yang akan terjadi. Berarti hingga saat ini dokter belum dapat dikatakan bahwa varian baru COVID-19 atau mutasi baru COVID-19 ini lebih dapat menyebabkan infeksi yang lebih parah. Ya, sampai saat ini belum ada buktinya, Mbak Sasa. Berarti negara-negara terus-menerus didorong oleh WHO untuk tetap melakukan surveillance terhadap virus atau mutasi daripada virus varian baru ini. Dan tetap waspada. Virus varian baru COVID-19 ini dikatakan lebih cepat menular. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan lebih selain memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak? Ya. Jadi kan kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini tentunya penularannya adalah melalui manusia ke manusia ya. Sehingga ada 2 cara yang bisa kita lakukan karena dari hasil tentunya sequence genom yang dilakukan oleh Badan Litbangkes bersama dengan Eijkman dan 10 laboratorium lainnya di mana kita sudah melaporkan juga ke WHO melalui GSAID namanya dan sampai saat ini 17 mutasi yang ditemukan di Inggris itu belum kita temukan di Indonesia ini. Nah, tentunya selain kita memperkuat surveillance untuk memantau terjadinya mutasi virus yang mungkin akan menjadi lebih ganas atau lebih meningkatkan tingkat keparahan penyakit, ini tentu menjadi satu hal yang kita lakukan. Yang kedua, tentunya yang harus kita menjadi perhatian kita bersama adalah karena tadi penularannya adalah dari manusia ke manusia, maka yang pertama yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ibu Menteri Luar Negeri sudah mengumumkan tadi sore untuk menutup semua pintu masuk, artinya tidak ada warga negara asing yang bisa datang ke Indonesia sampai dengan tanggal 14 Januari. Sementara kalau untuk WNI yang akan kembali ke Indonesia ataupun kunjungan setingkat menteri itu tentunya harus melalui suatu protokol pencegahan yang ketat. Nah, di sisi lain kita juga harus memahami bahwa virus yang ada di negara kita ini kan bisa bermutasi juga ya Mbak Sasa ya. Jadi selain tadi surveillance dalam negeri yang kita perkuat, kita harus tetap waspada karena satu-satunya saat ini yang bisa kita lakukan adalah menguatkan 3M kita untuk mencegah kita tertular. Dokter Nadia menyebutkan bahwa bisa saja sebenarnya virus COVID-19 di Indonesia ini juga bermutasi dan kemudian ditemukan varian baru. Lalu apakah vaksin yang dikatakan akan sebentar lagi dapat disuntikan ke warga negara Indonesia ini akan ampuh, dokter? Ya, mutasi yang terjadi sampai sekarang saat ini kan kita belum menemukan mutasi di Indonesia ya.
Tetapi dari informasi yang kita dapatkan bahwa di negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika yang sudah melakukan sequencing terhadap mutasi virus ini sudah mencapai ratusan ribu, itu disampaikan tidak ada sampai saat ini tidak ada pengaruhnya terhadap vaksin yang saat ini dalam uji klinis tahap 3. Jadi bukan hanya terhadap vaksin yang akan kita gunakan di Indonesia, tetapi kepada jenis-jenis vaksin lain termasuk Pfizer, Moderna maupun vaksin lain itu sampai saat ini masih efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kemudian untuk pendeteksian varian baru COVID-19, apakah tes yang ada saat ini, antigen, PCR swab test, dan sebagainya ini masih dapat mendeteksi varian baru? Pertama, memang ada perkiraan bahwa dengan adanya mutasi virus ini, karena mutasi yang terjadi pada virus ini adalah khususnya terkait dengan protein yang digunakan untuk mendeteksi pemeriksaan PCR. Nah, memang sedang dikaji oleh WHO apakah betul terjadi penurunan sensitivitas daripada pemeriksaan PCR akibat dari mutasi atau varian baru dari COVID-19 ini. Tetapi sampai saat ini kita masih menunggu tentunya keputusan ataupun informasi lebih lanjut dari WHO mengenai apakah primer yang saat ini ada untuk pemeriksaan PCR sudah kurang sensitif sehingga harus diganti dengan primer baru. Tetapi sampai saat ini informasi ini kita masih tetap menggunakan alat PCR yang saat ini sudah beredar. Untuk kembali menegaskan dokter bahwa ada informasi yang berkembang di masyarakat adanya virus baru ini sudah masuk ke Indonesia. Apakah sudah dapat dikatakan sudah masuk atau belum untuk dikonfirmasi ulang? Belum. Jadi kalau virus masuk ke Indonesia ini tentunya belum ada kasus yang kita temukan dan kita sudah antisipasi dengan menutup pintu masuk negara kita. Langkah pencegahan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan juga Kemenkes terkait dengan merebaknya varian baru COVID-19 ini, dokter? Ya, jadi Mbak Sasa, satu-satunya alat atau pelindung yang kita miliki untuk kita mencegah tertular dari COVID-19 ada menerapkan dengan 3M semakin kuat lagi. Jadi memakai masker, menjaga jarak, ya terutama menjaga jarak ini, menghindari kerumunan, apalagi di akhir tahun ini mungkin kita berkunjung ke tempat-tempat wisata ini harusnya dihindari kalau memang terlalu crowded ya seperti itu, dan memastikan misalnya pada saat kita makan di restoran untuk jaga jarak itu betul-betul dipatuhi, karena kalau masa liburan ini biasanya restoran-restoran atau tempat makan jadi penuh ya, sehingga jaga jaraknya kurang diperkuat. Jadi ini yang harus penting, dan yang pasti adalah kita melakukan penguatan 3T. Jangan ragu kalau kita punya gejala untuk memeriksakan diri kita. Ini yang pertama. Sementara yang lain adalah kita membentengi negara kita dengan tadi sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri bahwa kita menutup pintu masuk kita dari warga negara asing. Baik, Dr. Nadia, terima kasih telah bergabung dengan kami di Top News pada malam hari ini.